Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kita semua alami, tapi mungkin sering kita salah pahami, konflik. Mulai dari perdebatan kecil di dalam kepala kita sendiri, sampai perselisihan besar di masyarakat, konflik itu ada di mana-mana. Tapi pertanyaannya, apakah semua konflik itu sama? Coba deh pikirin, berantem sama pasangan itu kan rasanya beda banget sama perdebatan sengit soal kebijakan publik, iya kan? Nah, memahami perbedaan-perbedaan ini justru jadi kunci untuk menemukan solusi yang tepat. Oke, jadi mari kita bedah satu persatu tingkatan konflik ini. Kita akan mulai dari yang paling personal, yaitu pertarungan di dalam diri kita. Lalu kita beranjak keluar ke bentrokan antar individu, lanjut ke satu orang melawan banyak orang, terus saat kelompok sudah mulai berperang, dan terakhir kita akan bertanya, apakah sistemnya yang bermasalah? Yuk kita mulai. Kita mulai dari level pertama ya, konflik yang panggungnya itu sepenuhnya ada di dalam pikiran kita sendiri. Ini dia yang disebut konflik intrapersonal. Gampangnya, ini adalah perang batin. Bayangin aja ada semacam perdebatan yang gak ada habisnya di dalam diri kita, antara apa yang kita inginkan, nilai-nilai yang kita pegang, atau tujuan-tujuan yang saling tabrakan. Pertarungan inilah yang, sadar-sadar, membentuk siapa diri kita. Nah, yang menarik itu, kalau kita lihat dari kacamata ekonomi perilaku, konflik ini tuh kayak pertarungan antara dua versi diri kita. Di satu sudut, ada diri saat ini yang maunya serba instan. Aku mau kue itu sekarang juga. Di sudut lain, ada diri rasional yang mikirin jangka panjang. Perang inilah yang ngejelasin kenapa kadang kita suka nunda-nunda kerjaan atau bikin pilihan impulsif, padahal tahu ada opsi yang lebih baik. Jadi poin pentingnya apa? Menyelesaikan perang batin ini bukan cuma soal biar hati tenang. Ini tuh fondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat sama orang lain. Waktu kita udah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita jadi jauh lebih siap untuk berinteraksi dengan dunia luar secara lebih baik. Oke, dari dalam diri, sekarang kita geser satu tingkat keluar. Ke jenis konflik yang mungkin paling kita kenal. Satu lawan satu. Nah, ini dia nih biasanya biang keladinya. Mulai dari merasa tujuan kita ngasih jalan, komunikasi yang macet atau salah paham, sampai beda kepribadian. Kadang juga karena rebutan sesuatu yang terbatas, misalnya perhatian atau jabatan. Dan yang paling umum, ya karena nggak adanya rasa percaya. Seringkali bukan karena niat jahat, tapi salah satu dari pemicu inilah yang menyulut api. Terus gimana cara ngatasinnya? Ada 3 gaya utama. Ada yang kolaboratif, yang tujuannya cari solusi biar semua pihak senang. Hasilnya win-win. Ada yang distributif, ini kompetitif banget, pokoknya gue harus menang. Hasilnya ya win-lose. Dan terakhir, gaya menghindar, yang ya udah masalahnya diabaikan aja, tapi ujung-ujungnya semua jadi rugi, alias lose-lose. Meskipun semua gaya ini ada tempatnya, pendekatan kolaboratif itu udah terbukti jadi yang paling efektif buat bikin solusi jangka panjang. Kita naik level lagi ya. Sekarang kita lihat ketegangan unik yang terjadi waktu keyakinan atau tujuan satu orang nggak sejalan sama kelompoknya. Dan ternyata latar belakang budaya kita itu ngaruh banget loh. Dalam budaya yang individualis, kepentingan pribadi itu nomor 1. Konflik dianggap wajar sebagai cara buat menyelesaikan masalah. Kebalikannya, di budaya kolektivis, harmoni kelompok itu segalanya. Jadi konflik seringkali dihindari biar hubungan tetap adem ayem. Jadi apa yang di satu budaya dianggap jujur dan blak-blakan, bisa jadi di budaya lain dianggap bikin rusuh. Nah, sekarang kita perbesar lagi skalanya. Gimana kalau yang berselisih itu bukan lagi individu, tapi seluruh kelompok? Konflik antar kelompok itu seringkali, kalau kita gali lebih dalam, akarnya cuma 2. Pertama, persaingan buat dapatin sumber daya yang terbatas, entah itu tanah, uang, atau kekuasaan. Kedua, adanya perasaan bahwa identitas kelompok mereka terancam, entah itu nilai-nilainya, keyakinannya, atau cara hidupnya. Teori ini ngejelasin banget akar psikologis dari mentalitas kita versus mereka yang kita lihat di mana-mana, dari persaingan supporter bola sampai politik kantor. Emang udah jadi bagian dari sifat manusia untuk berpihak pada kelompoknya sendiri. Tapi, untungnya ada harapan. Ada strategi yang didukung sains namanya hipotesis kontak. Intinya, prasangka buruk itu bisa luntur kalau antar kelompok ini sering berinteraksi. Tapi ada syaratnya. Interaksinya harus positif, terstruktur, dan setara. Jadi bukan cuma soal ketemu, tapi gimana cara ketemunya itu yang penting. Oke, untuk level terakhir, kita akan lihat konflik dari sudut pandang yang paling luas.
konflik yang bukan lagi soal orang, tapi soal sistem di mana kita hidup. Nah, ini bedanya penting banget untuk dipahami. Konflik sosial itu ibarat pertarungan antar pemain di dalam sebuah permainan. Masalahnya ada di pemainnya. Sedangkan konflik struktural ini pertarungan melawan permainannya itu sendiri. Masalahnya bukan lagi di pemain, tapi di aturan mainnya, yang dari awal mungkin udah nggak adil. Jadi intinya gini, Anda nggak bisa memperbaiki masalah yang sifatnya struktural hanya dengan minta orang untuk, yuk jadi orang baik. Nggak cukup. Kalau mau membereskan ketidaksetaraan yang sistemik, ya struktur yang jadi akarnya itu yang harus diubah. Jadi kita rekap cepat ya, kita udah menjelajahi 5 tingkatan konflik. Dari perang di dalam pikiran kita, ke pertarungan satu lawan satu, bentrokan dengan kelompok, perang antar kelompok, dan akhirnya pertarungan melawan aturan mainnya itu sendiri. Dan inilah kesimpulan dari semua ini. Kita nggak bisa pakai cara yang sama buat nyelesain pertengkaran dengan teman dan untuk memperbaiki hukum yang tidak adil. Mengidentifikasi kita ada di level konflik yang mana adalah langkah pertama yang paling penting. Karena kita perlu tahu jenis masalahnya apa sebelum bisa menemukan solusi yang tepat. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirkan konflik dalam hidup Anda, baik yang besar maupun kecil, dengan kacamata baru ini. Memahami tingkatannya bisa jadi akan mengubah cara Anda dalam menyikapinya. Terima kasih sudah menyimak analisis kali ini.